Puji nama Tuhan. Welcome to Zion Church of Christ. Dan saya mengucapkan selamat datang di bulan April. Kita kasih tepuk tangan dulu, kita boleh ada di bulan April. Bulan baru, berkat-berkat yang baru juga Tuhan pasti sudah sediakan. Dan percayalah bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang senantiasa hidup di dalam jaminan yang Tuhan telah sediakan. Dan 2024 tema yang selalu akan saya ingatkan adalah kita berbahas selalu mengenai miraculous living in Jesus Christ. 2024 kita percaya bahwa keajaiban Tuhan terus terjadi di sepanjang tahun ini. Dan di bulan April ini tema yang kita akan bahas berbicara mengenai word up. Ya, word up. Artinya Tuhan mau kita selalu testify, selalu bersaksi, selalu belajar dari Alkitab, selalu menyuarakan firman Tuhan. Karena word up itu memberikan pengertian bahwa firman Tuhan adalah perkataan yang berkuasa. Bahwasanya langit dan bumi ini dan segala isinya itu dijadikan by His word. Isi perkataan firman inilah yang seharusnya menjadi standar dalam segala keputusan yang hendak kita ambil. Sehingga kita dapat memiliki jaminan masa depan yang berkemenangan. Nah, perkataan firman Tuhan jugalah yang seharusnya diperkatakan oleh setiap orang percaya untuk kita dapat berjalan dalam segala keajaiban Tuhan, khususnya di tahun 2024 ini, saudara. Dan tema untuk di minggu ini kita mau belajar dari bangsa Israel. Ya kan? Israel itu menjadi peringatan di zaman akhir. Itu dia. Jadi kalau saudara lihat situasi dunia, coba lihatnya ke Israel gitu. Apa yang terjadi di Israel? Jadi semua yang terjadi atas dunia ini, perubahan apapun, kacamatanya atau barometernya itu ada di Israel, saudara. Jadi Israel itu menjadi peringatan. Makanya dari sejak dulu Alkitab menuliskan bahwa Israel itu menjadi peringatan. Bahkan kita yang berada di zaman akhir. Nah, orang bijaksana itu bisa melihat situasinya dari apa yang terjadi di dalam situasi yang dihadapi oleh Israel. Nah, kita lihat dulu di dalam ayatnya 1 Korintus 10 pada ayat 6 dikatakan begini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11-nya, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sama-sama dengan saya katakan sebagai contoh. Sebenarnya saudara, kita berjalan di dalam dunia ini gak bakalan tersesat. Kenapa? Karena petunjuknya banyak. Dan kita sudah dikasih lihat sebenarnya. Catat dan taruh di dalam pikiran kita, di bawah kolong langit ini gak ada sesuatu yang baru. Yang sudah ada itu dulu pernah ada. Yang akan ada itu sudah lama ada. Pengkhotbah menulis begitu. Jadi sebenarnya orang bijaksana sebenarnya mudah. Dia cukup melihat apa yang sudah pernah tertulis di dalam Alkitab. Jadi ketika saudara semakin banyak baca Alkitab, saudara semakin paham di masa depan akan terjadi seperti apa. Perjalanan Anda bukan menjadi perjalanan yang menakutkan lagi. Karena Alkitab adalah kesaksian yang hebat. Apa yang dituliskannya pada saat dibaca dan disampaikan itu mampu membawa perubahan atas kehidupan seseorang dan dapat membuat manusia hidup dalam segala perbuatan baik. Karena Alkitab bukan hanya memiliki pesan yang memberikan pengetahuan, ya, saya percaya orang baca Alkitab jadi pinter, good. Tapi
Alkitab bukan sekedar membawa kepada pengetahuan, tetapi juga berisi berbagai kehidupan dan kejadian-kejadian yang dapat dijadikan tadi contoh. Bukan hanya contoh orang-orang yang hidup baik, yang hidupnya bergantung pada Tuhan berikut dampak baiknya yang mereka terima, tetapi juga berbagai contoh kegagalan. Nah ini nih hebatnya Alkitab nih. Berbagai contoh kegagalan dan pemberontakan manusia kepada Tuhan yang membawa mereka kepada penderitaan dan kematian sia-sia, itu juga dituliskan di dalam Alkitab. Itu sebabnya kenapa orang Kristen jangan gak baca Alkitab. Nah surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus itu mengambil contoh dari kisah bangsa Israel setelah mereka dibebaskan dari perbudakan. Lalu dibawa Tuhan setelah dilepas dari perbudakan, dibawa Tuhan masuk dalam perjalanan padang gurun menuju tanah perjanjian yang terambil lokusnya atau tempatnya itu di dalam kitab Keluaran. Nah kita dapat melihat di sini orang Israel itu saudara, kalau kita lihat dari kitab ini, telah mengalami berbagai macam kasih karunia Allah dalam peristiwa Keluaran. Saya percaya semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan, betul nggak? Lihat baik-baik, Israel ini adalah bangsa yang menerima kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Yang pertama mereka telah dibebaskan dari perbudakan. Mereka gak pernah bisa bebas dari perbudakan. Mirip gak dengan kita? Kita gak pernah bisa lepas dari perbudakan dosa. Tapi hari ini Anda dan saya bisa merdeka hidupnya. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. 1 Korintus 10 pada ayat yang pertama dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Telah dibawa keluar dari perbudakan. Anugerah yang pertama yang disediakan Tuhan buat bangsa Israel. Yang kedua, mereka dibaptis dan dipelihara oleh Allah di padang gurun. Nanti saya akan jelaskan. Dalam 1 Korintus 10 pada ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan, dalam laut. Pemeliharaan Tuhan itu berlimpah buat bangsa Israel di situasi yang seharusnya nggak mungkin orang bisa hidup. Anda dan saya juga mengalami hal yang sama. Tuhan juga melimpahkan juga berkatnya buat kita di situasi yang harusnya nggak mungkin. Oke, yang ketiga, kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah mereka mengalami persekutuan yang erat dengan Kristus. Jadi day by day, siang malam, siang dengan tiang awan, kalau malam dengan tiang api, day by day nggak pernah lepas persekutuan dengan Tuhan. Israel mengalami persekutuan terus dengan Tuhan. Makanya mereka aman terlindungi. Di padang gurun itu saudara banyak ular beludak sama kalajengking. Dan itu mematikan. Oke, makanya kenapa di padang gurun sulit orang bisa hidup. Karena kalau siang panasnya luar biasa. Tapi kalau malam dinginnya menggigil tulang. Cuacanya ekstrim di padang gurun. Maka dari itu padang gurun bukan tempat yang cocok untuk kehidupan. Tapi disinilah yang Tuhan kerjakan. Mereka bisa mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan. 1 Korintus 10 pada ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Makanya pada waktu Anda dan saya makan roti dan minum anggur. Pada waktu kita mengangkat tubuh dan darah Yesus. Kita sedang makan makanan rohani yang sama. Amin. Kita tinggal di dalam Kristus, kita mengalami persekutuan dengan Kristus. Dan persekutuan dengan Kristus inilah yang membuat kita tenang, yang membuat kita yakin dan membuat kita sadar status kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa saja yang Tuhan telah sediakan buat kita. Nah, kendati Israel telah memiliki berkat-berkat yang begitu berlimpah, persoalan ini yang terjadi. Ini menjadi contoh buat kita. Bahwa kendati pun mereka memiliki berkat-berkat rohani ini amat luar biasa, ternyata Israel gagal dalam menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga jumlah terbesar dari mereka dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun. Ya jumlah terbesar. Jadi mereka keluar dari perbudakan, lalu masuk ke padang gurun, tapi yang masuk ke tanah perjanjian itu saudara bukan jumlah yang dari perbudakan tadi. Jadi yang umurnya dihitung 20 tahun ke atas, itu semuanya mati di padang gurun. Cuman 2 yang berhasil lolos, Yosua dan Kaleb. Lantas sisanya siapa?
yang umurnya 20 tahun ke bawah berarti masih anak-anak, dengan mereka yang lahir di padang gurun dalam perjalanan selama 40 tahun itu. Anda bisa melihat di sini. Padahal mereka menerima anugerah yang luar biasa. Saya berdoa buat saudara, semua Anda masuk surga. Gak ada yang ketinggalan. Amin. Anda sudah menerima anugerah Tuhan, jangan sampai tertinggal. Jangan sampai terhilang. Saya berdoa Anda bersama dengan keluarga Anda, semua Anda diselamatkan. Nah, orang-orang Israel ini saudara, mereka kehilangan hak sebagai umat pilihan. Dan mereka tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Maksud dari Paulus adalah dalam teks ayat-ayat ini, sama seperti Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membiarkan yang namanya penyembahan berhala, dosa, dan kebejatan Israel. Itu gak dibiarkan sama Tuhan. Demikian juga, Tuhan tidak akan membiarkan dosa orang percaya yang hidup di bawah perjanjian yang baru. Semua Anda dikasihi Tuhan, amin. Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan membenci dosa. Beda gak? Beda. Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan membenci dosa. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi setiap keluarga. Oke. Tuhan mengasihi Anda yang single parents. Tuhan mengasihi Anda yang belum menikah. Tuhan mengasihi Anda yang rumah tangganya gagal. Tapi garis bawah ini, Tuhan membenci perceraian. Halo? Orang bercerai bukan Tuhan benci orangnya, tapi Tuhan membenci perceraian. Itu sebabnya ketika engkau memilih calon, engkau harus pastikan. Pastikan apa? Pastikan itu dalam pimpinannya Tuhan. Engkau diberi hikmat sama Tuhan. Jangan sembarang lihat, yang penting ada napasnya. Jangan. Ya kan? Kalau ada teman bilang, kapan merit? Tenang Kak, pasti ada waktunya. Maksudnya gimana? Maksud saya kalau ada waktunya gitu katanya. Kalau ada waktunya mau merit gitu kan. Semua pasti ada waktunya. Itu sebabnya saya mau katakan sama saudara, Israel jadi contoh. Yaitu Yesus yang kita rayakan kemarin. Jumat Agung mati. Tanggal 31-nya kita rayakan Paskah, dia bangkit bagi manusia. Supaya apa? Supaya kita yang tadinya terikat dengan dosa, maka sekarang ini di dalam Yesus kita semua telah dimerdekakan. Anda sudah dimerdekakan. Bukan untuk hidup bebas. Ingat, bukan untuk hidup bebas menuruti apa saja yang kita kehendaki. Melainkan sepenuhnya belajar untuk menuruti apa yang menjadi kehendaknya Bapa. Belajar turutin apa yang menjadi kehendaknya Bapa. Kalau saudara lihat orang-orang hebat dan lain sebagainya, saudara jangan iri hati dengan orang hebat dan lain sebagainya. Siapapun yang tidak di dalam Tuhan, pada waktunya dia akan jatuh dengan sendirinya. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan, dia akan terpelihara secara sempurna. Nah, dari sejarah ini yang kita bahas, ini sejarah saudara. Kita dapat mengambil dua sikap. Kalau kita melihat sejarah, dua sikap. Belajar dari sejarah atau mengulangi sejarah. Halo? Saudara punya masa lalu? Itu sejarah. Apa yang saudara harus lakukan dengan masa lalu Anda? Dua hal itu tadi. Belajar dari sejarah atau mengulangi sejarah. Orang cerdas, bijak, belajar dari sejarah. Tapi orang bodoh selalu mengulangi sejarah yang lama. Saya berdoa Anda bukan orang bodoh. Amin. Anda orang berhikmat. Halo. Yes. Makanya kenapa saya selalu menggembalakan Anda, menuntun Anda untuk saudara terus berpikir yang sama seperti Tuhan. Dari surat Paulus ini kita belajar dari sejarah Israel. Untuk apa? Menghindari berbagai keburukan. Dan Paulus mengingatkan, memperingatkan Anda dan saya. Pentingnya memperhatikan pelajaran dari masa lalu dalam perjalanan kita sebagai umat Tuhan. Jadi kalau saudara gagal sebenarnya udah ada contohnya. Kalau saudara mau berhasil udah ada contohnya. Bilang amin dulu nih. Jadi gampang sebenarnya, kita perlu mempelajari firman ini. Kita perlu belajar apa yang Alkitab katakan. Nah, pertanyaannya peringatan apa saja yang dapat kita pelajari dari Israel? Catat dan garis bawahi baik-baik. Peringatan-peringatan ini akan menjadi contoh dan dapat menjadi berkat bagi kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama kita belajar ini dari keserakahan. Belajar dari keserakahan.
Paulus menegaskan bahwa kita nggak boleh menjadi orang yang serakah. Serakah itu apa sih? Serakah apa? Udah punya, masih mau lagi, terus. Anak kecil gitu ya. Udah punya mainan, dia lihat temennya, dia pengen punya temennya. Kita harus belajar dari Israel nih. Israel tuh serakah. Padahal sudah menerima karunia Tuhan. Selalu menginginkan lebih dari yang diberikan oleh Allah. Dan jujur, serakah itu dapat menghancurkan kita. Wilayah padang gurun yang harus dilintasi oleh bangsa Israel, itu sebenarnya tidak sanggup untuk mendukung kehidupan manusia. Itu bukan tempat yang ideal untuk menerima 2,5 juta manusia ditambah binatang. Berapa orang? Kalau 2,5 juta dibimbing sama Musa, jalan di padang gurun, kalau dibikin 5 baris, ingat ya, dibikin 5 baris, berderet ke belakang, itu panjangnya 175 kilometer. Saya mikir-mikir, gimana caranya Musa mimpin di depan, terus muter lagi ke belakang gitu saudara. Pernah kepikiran gak saudara? 2,5 juta jalan di padang gurun, bagaimana cara Musa mimpin? Zaman dulu ada patwal gak? Naik motor Musa, wah ke belakang, lihat lagi, ayo jalan lagi ya segala macam. Ada gak begitu? Gak ada. Tapi 2,5 juta orang bersama-sama dengan Musa. Jadi Musa sebagai pemimpin tentulah berhadapan dengan kesulitan tinggi. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masalah yang paling mendasar, kebutuhan jasmani. Semua 2,5 juta orang ini butuh makan, butuh minum. Anda jadi pemimpin, bahwa 2,5 juta orang, Anda akan diteriakin oleh orang-orang itu kalau mereka kelaparan dan kehausan. Setiap pagi ini yang Tuhan sediakan. Tuhan kasih apa? Roti. Roti mana? Saudara tahu berapa roti mana yang diperlukan buat 2.500.000 orang? Tuhan turunin roti mana setiap harinya 900 ton per hari. 900 apa? Ton. Kile. Cara Tuhan memberkati. Jadi semua orang itu makan, dapat makan 900 ton. Gak perlu disimpan. Roti mana gak boleh disimpan, itu basi. Kecuali pada hari Sabat, ngambil untuk 2 hari. Karena hari Sabat kamu gak boleh kerja. Jadi 900 ton disediain. Dan mereka butuh minum, saudara tahu berapa liter air untuk 2,5 juta orang. Setiap harinya 10 juta liter air untuk manusia dan binatang. Tuhan siapkan semua itu buat Israel. Walaupun sudah menerima sebegitu banyaknya, bangsa Israel masih merasa kurang. Dan mereka berteriak lagi. Bilang apa? Kami gak makan daging gitu. Kami mau minta daging. Dan masalah selanjutnya saudara. Apa yang terjadi? Tuhan kirimkan daging. Karena bangsa Israel menggerutu, tidak mendapatkan daging apapun. Kemudian Tuhan kirimin burung puyuh ke daratan pemukiman orang-orang Yahudi. Berapa banyak burung puyuh yang datang? Ini tanah nih yang saya injek nih. Burung puyuhnya sampai ke depan perkemahan orang Israel itu bertumpuk-tumpuk sampai 1,5 meter. 1,5 meter daratan itu dipenuhin oleh burung puyuh. Apa yang terjadi? Tuhan karena melihat mereka serakah, dikasih daging burung puyuh turun ke perkemahan orang Yahudi. Mereka makan bukan lagi sampai kenyang, tapi sampai muak. Catat dan garis bawahi, sebenarnya berkat Tuhan untuk kita, ya kan, yang Tuhan berikan itu cukup. Dan pasti membuat kita bahagia kalau kita terima dengan ucapan syukur. Berapapun penghasilan pasanganmu, coba terima deh dengan ucapan syukur. Pasti saudara bahagia. Amin. Saudara harus mengucap syukur, sama-sama bilang mengucap syukur. Yes. Anak-anak juga mengucap syukur, seberapapun berkat yang dipunyai papa mamamu. Amin. Yes. Mengucap syukur. Dengan rumah yang ada padamu, dengan kendaraan yang ada padamu, mengucap syukur. Gak perlu mengeluh dan lain sebagainya. Makanya ketika kita selalu ngomel, bersungut-sungut, berkat yang banyak sekalipun, itu malahan jadi apa? Memuakkan dan malah membawa kita kepada kebinasaan. Saya berdoa buat saudara, gak usah serakah. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Amin. Yes, cukupkan dirimu.
Lukas 12 pada ayat yang ke-15 berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Bilang sama-sama amin. Hidup kita bukan tergantung karena kekayaan. Saya tertarik dengan sebuah tayangan di YouTube, diingatkan begini, kalau kasih warisan sama anak jangan harta, tapi kasih warisan sama mereka adalah karakter. Wariskan sama mereka keyakinan, keteguhan, kegigihan, bagaimana orang tuanya bisa diberkati sampai hari itu. Bukan harta. Istri saya pernah ketemu dengan temannya bilang, gue kerja mati-matian agar gue bisa kasih warisan sama anak gue, kata gitu. Warisan apa? Duit maksudnya. Gak apa-apa lah, gue susah payah segala macam. Istri saya bilang, lu bodoh kok kalau begitu. Lu harus warisin mental yang benar, lu harus warisin karakter Tuhan sama dia, hidup takut akan Tuhan, agar anak itu bisa berhasil seperti lu berhasil, gitu maksudnya. Jangan kasih warisan harta, saudara. Tenang, papa punya uang, tenang, mama ada duit, saya akan siapin. Harus wariskan mental yang benar. Karena kalau anak-anak akan diwariskan mental seperti itu, nanti mereka hanya bergantung dan mereka hanya akan jadi baby terus sampai selama-lamanya. Mereka harus jadi orang-orang yang tough. Ingat, yang kita andalkan bukan kekayaan, tapi yang kita andalkan adalah Tuhan. Yang kedua kita belajar adalah ini, saudara, menjauhi idolatri. Idolatri itu artinya apa? Kita mengidolakan yang lebih daripada Tuhan. Mungkin kita tidak menyembah patung atau menyembah berhala dan sejenisnya. Oke, mungkin kita nggak menyembah Allah lain, tetapi adalah pelanggaran. Kalau kita menyembah Allah lain itu adalah pelanggaran dari perintah utamanya Tuhan. Siapa yang saudara idolakan dalam hidup ini? Contoh ya, kalau engkau mengidolakan manusia tertentu, artis tertentu. Wah, saya pernah dulu tuh ada artis yang udah meninggal. Udah terkenal di luar negeri, di Amerika. Dia baru ngeluarin tangannya begini dari jendela, itu fansnya gimana gitu, saudara. Kayak ngelihat Tuhan gitu. Wow, pingsan baru ngeliat tangannya doang, saudara. Baru ngeliat tangannya. Gila. Saudara, Yesus aja dihina. Anda dan saya gak ada masalah kan? Yesus dihina, apa yang kita lakukan? Kita bilang apa? Tuhanlah yang akan membela dirinya. Kita orang Kristen tidak pernah diajarin membela Tuhan. Orang Kristen tidak membela Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang bela orang Kristen. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya kita gak pernah turun ke jalan bela Yesus. Halo? Kenapa kalau ada pendeta, saudara, ada orang yang begitu belain pendeta, jagain pendeta, itu urusan Tuhan, amin. Jadi jangan diidolakan manusia manapun. Hati-hati, jauhi yang namanya idolatri. Itu Israel gagal di sini. Apalagi yang menjadi idola kita? Mungkin menjadikan pekerjaan. Pekerjaan kita menjadi idolanya kita, yang kita sembah. Atau bisnis kita sebagai Tuhan. Sehingga sometimes saya jumpai, saudara, banyak orang sulit beribadah hanya gara-gara bisnisnya lagi dikerjakan. Dia sulit untuk beribadah, datang ke gereja. Aduh ntar deh, saya lagi banyak bisnis, saya lagi banyak pekerjaan, hati-hati. Atau ada orang yang mungkin menjadikan uang sebagai jaminan masa depan dia. Jadi menjaminkan masa depannya adalah uang. Atau menjadikan orang-orang tertentu menjadi tempat perlindungan buat dia. Hati-hati, ini kondisi di akhir zaman. Orang mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan yang lain. Atau platform-platform kesehatan tertentu yang menjaminkan bahwa kesehatan Anda dijamin oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Kalau Anda pegang platform ini, maka kamu akan aman, kesehatanmu akan terjaga dan lain sebagainya. Masa depanmu terjaga. Yang menjaga kesehatan, yang menjaga masa depan, yang menjaga masa hidup kita itu cuma Tuhan. 2 Timotius 3 pada ayat yang kedua berkata, manusia akan mencintai dirinya, ini di akhir zaman nih, dirinya sendiri, dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka. Dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara, pada saat Musa naik ke Gunung Sinai, ini penting kenapa idolatri harus disingkirkan. Selama 40 hari untuk menerima 10 perintah Allah, begitu dia turun, bangsa Israel, karena Musa gak turun-turun, mendesak Harun, bikinin kami patung untuk kami sembah. Akhirnya
Harun kumpulin, mereka punya anting emas-emas yang mereka dapatkan dari Mesir, dibikin dan dibangunlah, dipahatlah menjadi sebuah patung lembu emas. Dan semua orang Yahudi sujud menyembah kepada patung lembu emas. Bayangin, baru saja keluar dari perbudakan. Keluaran 32 pada ayat yang ke-6, dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka. Dan apa? Bersukaria. Alkitab tulisnya cuma bersukaria. Tapi saya jelaskan sama saudara, kenapa nggak boleh idolatri? Kenapa kita nggak boleh menyembah di luar Yesus, mengidolakan yang lain di luar Yesus? Pada saat kita mengidolakan sesuatu di luar Yesus, itu berarti kita tidak menghormati Tuhan dan mulai membuat manusia menjadi imoralitas. Ini bangsa Israel, begitu mereka menyembah berhala, mereka langsung moralnya hancur, saudara. Kenapa? Karena mereka hari itu mereka pesta seks. Ini pesta seks, saudara. Jadi begitu mereka mengidolakan yang di luar Yesus, konsep kerohanian, konsep pikiran mereka jadi rusak. Moral mereka jadi berantakan. Itu juga yang memberikan petunjuk bahwa moral seseorang akan rusak bila mana pengejaran kita bukan Tuhan. Jadi kalau kita mengejar yang bukan Tuhan, saya takut kita punya konsep hidup, pikiran kita jadi rusak. Hati-hati, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang kita peringati adalah apa? Jauhi keburukan seksual. Paulus menegaskan, halo, seks itu baik nggak? Tolong dijawab dulu. Seks itu baik nggak? Seks itu baik. Siapa yang kasih seks? Seks itu Tuhan yang kasih. Buat siapa? Buat kita. Untuk apa? Untuk kita nikmatin. Semua dikasih. Tapi seks harus digunakan pada porsinya. Makanya Tuhan berkata bahwa suami, istri, satu sampai selama-lamanya. Seks itu akan jadi indah pada waktu dilakukan dengan pasangan yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup Anda dan satu sampai selama-lamanya. Makanya berhati-hati. Keburukan seksual, kenapa penyakit seks terjadi begitu banyak ketika orang keluar dari pasangannya? Itu akan terjadi penyakit dan lain sebagainya. Bukan cuma penyakit, tapi kerusakan psikis. Orang-orang yang berganti-ganti, saudara, itu kerusakan psikisnya, error. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika suami istri menikah, dia jadi satu. Itu nempel. Begitu dia cobain yang lain, berarti dia keluar memisahkan diri, material yang ditempel di sini dengan pasangannya itu akan mengikuti dia. Makanya di dalam pasangan suami istri, hubungan yang terjadi adalah apa? Konsep berpikirnya suami itu ada di dalam pikiran istri, konsep pikiran istri ada di dalam pikirannya suami. Nah bayangin kalau orang ini berganti-ganti, berapa banyak pikiran-pikiran yang masuk dalam diri dia dan itu jadi error. Saya berdoa buat saudara, Anda dilepaskan dari ini semua, amin. Makanya kalau sudah bertobat, percaya Tuhan Yesus, tinggalkan semuanya. Agar apa? Jauhi keburukan seksual ini. Paulus menegaskan pentingnya menjauhi perbuatan zina yang dapat menyebabkan hukuman yang berat. Seperti yang dialami oleh banyak orang Israel pada masa lalu. Israel langsung melakukan hal-hal yang negatif. Dalam Bilangan pada pasal 25 ayat 1, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Dan satu hari itu mati orang-orang Israel, 23.000 orang. Apa yang terjadi? Masih ingat peristiwa Bileam yang dipanggil Balak untuk ngutukin orang Israel? Untuk memisahkan orang Israel dari Tuhan? Bileam gagal dalam usahanya untuk mengutuki orang Israel, tapi yang terjadi adalah apa? Iblis gak pernah tinggal diam. Dia menasihati orang-orang Moab. Kalau dikutukin gak bisa, deketin dengan perempuan. Agar apa? Agar memalingkan orang Israel dari Tuhan. Dengan mengajak mereka apa? Melakukan ini, kebejatan dan penyembahan yang cabul kepada dewa-dewa. Dan ini yang terjadi. Mazmur 101 pada ayat yang ketiga, kita diingatkan, hati-hati, berjaga-jaga. Makanya firman Tuhan mengatakan, tiada kutaruh di depan mataku, perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu tidak akan melekat padaku. Sekarang zamannya apa? Media sosial. Yang lemah di mata itu siapa? Laki-laki. Hati-hati laki-laki, gambar-gambar apapun yang ada di media sosial, sebaiknya Anda skip dan jauhi. Kalau saudara punya teman, akunnya seringkali pasang story gambar-gambar penampakan-penampakannya dia, fisiknya dia, bajunya yang kurang bahan, better Anda ini apa?
blok agar dia nggak nongol lagi di story Anda. Halo? Hati-hati. Kita laki-laki itu lemah di mata. Percayalah, laki-laki itu lemah di mata. So hati-hati laki-laki. Jadi gambar-gambar itu better get out. Itu akan mencobai Anda. Oke, anak-anak muda. Mungkin Anda bilang, masa sih pastor, saya udah di umur Anda, tapi Anda belum di umur saya gitu loh. Jadi saya tahu rasanya seperti apa. Makanya saya kasih tahu kalau ada penampakan gambar seperti itu, langsung deh. Jangan bilang gini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, darah Yesus, darah Yesus. Oh, kuatkan aku Tuhan, tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus. Lama-lama bukan tolak dalam nama Yesus, tapi berkatilah makanan ini Tuhan. Gitu saudara. Waspadalah, waspadalah. Makanya jauhi yang namanya hal-hal itu. Karena itu dimulai dari mata. Lalu masuk ke pikiran. And then saudara akan masuk di dalam yang lebih dalam lagi. Yang keempat, yang kita jadi peringatan adalah hindari yang namanya mencobai Tuhan. Apa sih mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan nantang Tuhan. Dengan meragukan kuasanya Tuhan. Itu Israel. Melalui ucapan-ucapan yang bernana cemoohan kepada Tuhan. Lihat baik-baik nih. Dalam Lukas pada pasal 4 ayat yang ke-12. Yesus menjawab katanya. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu adalah strateginya iblis sebenarnya saudara. Untuk apa? Supaya kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Iblis itu berstrategi. Agar kita gak lagi mempercayai Tuhan, bagaimana caranya? Dibuatlah kita meragukan Tuhan. Saudara mungkin telah berdoa. Anda punya masalah, Anda punya pergumulan Anda belum terjawab. Anda berdoa, Tuhan kapan terjawab dalam nama Yesus Tuhan. Anda belum mendapatkan jawaban. Iblis mulai menggodai Anda dan mulai mengajak Anda untuk meragukan Tuhan. Tapi hari ini saya ingatkan baik-baik. Israel gagal menerima janji Tuhan karena mereka meragukan Tuhan. Saya berdoa buat saudara, Tuhan itu baik. Amin. Saya mau tanya lagi sama saudara, Tuhan perlu kasih tahu nggak alasan-alasan apa yang dia buat sama kita? Tuhan perlu kasih tahu alasannya? Misalkan, kenapa Tuhan saya harus mengalami situasi ini? Kenapa ini? Kenapa itu? Dan lain sebagainya. Seringkali kita minta Tuhan kasih alasan. Saya cuma mau sampaikan buat saudara, Tuhan gak perlu kasih alasan apapun apa yang dia mau buat. Kenapa demikian? Kalau engkau selalu minta alasan, maka engkau tidak akan bergerak sampai Tuhan kasih tahu alasannya. Abraham keluar, disuruh Tuhan pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan, yang Abraham sendiri gak tahu, Tuhan gak ngasih tahu. Tapi Abraham tidak minta alasan, Abraham pergi aja. Satu itu. Yang kedua, contoh Adam dan Hawa. Akhirnya gara-gara Adam dan Hawa minta alasan sama Tuhan, kenapa Tuhan taruh pohon ini di tengah-tengah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mereka berdua mencurigai Tuhan dan pada akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Bilang sama-sama begini, Tuhan itu baik. Saudara percaya Tuhan baik? Apapun yang terjadi, Tuhan, situasi yang sedang Anda hadapi hari ini, Tuhan, walaupun keluarga Anda yang mengalami situasi yang tidak baik, Anda bisa berkata Tuhan itu, walaupun mungkin Anda baru sembuh dari sakit, Tuhan itu, oke, percaya Tuhan baik, terlepas situasinya, berarti Tuhan gak perlu kasih tahu alasan apapun, cukup percaya aja, apapun yang terjadi, Tuhan baik, amin. Maka dari itu saya bersama dengan istri menghadapi persoalan masalah apa yang kami lakukan. Jalanin aja. Karena saya tahu Tuhan itu baik. Saya gak perlu tahu alasan Tuhan, tapi saya percaya apapun yang dia mau kerjakan pasti hasilnya baik. Yang kelima, terakhir, menghindari keluhan. Nah ini dia, jangan mengeluh. Paulus mengingatkan kita, mengeluh tidak akan membawa kebaikan. Halo? Sebaliknya kita harus bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. Makanya lagu firman Tuhan tadi, ada mujizat dalam bersyukur. Sebaliknya kita harus bersyukur. Orang yang bersyukur mempercayai Tuhan dalam segala hal. Filipi 2 pada ayat yang ke-13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Perjalanan bangsa Israel dari Goshen sampai perbatasan menuju tanah Kanaan itu sebenarnya cuma 2 tahun. Berapa lama? Dari Mesir sampai pinggir Kanaan cuma 2 tahun. Sebelum menyeberang, Musa kirim 12 orang
untuk pantau kondisi di tanah Kanaan seperti apa. Selama 40 hari mereka berkeliling di tanah Kanaan. Mereka pulang. Dari 12 orang yang dikirim, 10 orang memberikan kabar buruk bahwa tanah tersebut berisi orang-orang kuat yang besar-besar. Tampak dalam pemandangan mereka, orang Kanaan setinggi raksasa, kita cuma seperti semut, kata 10 orang. Kabar itu membuat semua bangsa Israel bersungut-sungut tuh, nangis. Dan menyesali Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka komplain, mereka bersungut-sungut. Ngapain kami harus keluar dari Mesir? Gak ada kuburankah di Mesir? Akibatnya apa? Bangsa Israel dari 2 tahun berjalan harusnya sudah bisa masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya ketambahan 38 tahun lagi berkeliling di padang gurun sampai mereka semuanya mati. Makanya berhati-hatilah dengan apa yang kita mau katakan. Hati-hati, sama-sama dengan saya katakan hati-hati. Ucapan syukur atau keluhan yang kita mau ucapkan, sebab masing-masing memberikan dampak yang berbeda. Your words create your world. Artinya terjadilah menurut perkataan. Makanya be careful with what you wish. It can be happen at any time. Waspadai. Israel sebagai peringatan. Semua peristiwa di masa lalu dicatat sebagai teladan bagi kita. Dan kita harus mau belajar dari kesalahan orang Israel yang telah disebutkan. Agar apa? Agar kita setia dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Saya berdoa buat saudara, Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Anda tetap menjadi pelaku firman, menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Mari teduhkan hati saudara, tundukkan kepalamu. Masing-masing coba berdoa sama Tuhan dari pelajaran yang kita terima hari ini. Apa yang masih menyangkut di dalam diri kita? Apa yang masih kita ulangi? Apa yang masih kita buat? Coba hari ini kita belajar untuk tinggalkan semua. Untuk kita lepaskan itu. Untuk kita hanya mau berpikir tentang Tuhan. Untuk kita hanya mau tentang Tuhan yang diutamakan. Belajar dari Israel itu membuat kita melihat dengan benar. Untuk kita memahami dengan benar. Agar kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terhilang. Padahal sudah menerima janji yang Tuhan sediakan. Kalau Tuhan telah berjanji buat kita, maka Tuhan pasti bawa kita sampai ke tempat tujuan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda disia-siakan. Tuhan ingin agar Anda dan saya hidup di bumi sama seperti di surga. Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap firman yang kami terima hari ini menjadi peringatan bagi kami. Israel menjadi peringatan. Agar kami bukan menjadi orang-orang yang serakah. Kami belajar untuk menerima apa yang ada pada kami dan kami mensyukuri berkat-berkat itu. Kami belajar untuk menjadi orang yang hanya mengidolakan Tuhan, bukan mengidolakan yang lain. Kami hanya mengutamakan fokus kami hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau Tuhan menjagai kesucian hubungan kami dengan pasangan kami. Menjagai tubuh kami sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Kami mau Tuhan agar hidup kami ini benar-benar menjadi contoh dan kesaksian. Agar kehidupan kami selalu menyenangkan Tuhan. Kami selalu bawa perkataan-perkataan yang benar. Kami tidak mau lagi mengizinkan perkataan-perkataan yang salah. Walaupun situasinya negatif, walaupun keadaannya tidak baik, tapi kami harus tetap memperkatakan firman di dalam perjalanan kami. Aku berdoa biar setiap anak-anak Tuhan ini terus dimurnikan, terus menyadari cinta Tuhan, terus menyadari kasih Tuhan hidup atas mereka. Aku berdoa kasih karunia berkat pertolongan Tuhan disediakan berlimpah bagi setiap kami. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Kami percaya korban tubuhmu, curahan darahmu mengubahkan kami, menjaminkan kami, menyadarkan kami akan status kami, akan jati diri kami, akan berkat yang Tuhan sudah jaminkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita yang diberkati katakan amin. Kita kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Pastor Romi Matulesi untuk firman Tuhan yang luar biasa. Mari sekali lagi kita berikan apresiasi untuk Pastor Romi Matulesi. Tuhan Yesus berkati pelayanan Pastor Romi dimanapun berada.
Hari ini kita diingatkan kembali untuk selalu memperkatakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Selalu memperkatakan hal-hal yang positif, selalu bersyukur. Karena apa yang kita perkatakan itulah yang akan membangun dunia kita. Amin. Hendaklah kita memperkatakan segala sesuatu yang positif tiap hari. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang diciptakan segambar dan serupa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk menerima anggur dan roti perjamuan kudus. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, tubuh-Mu dan darah-Mu. Mari kita naikkan bersama-sama pujian ini. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Hapus dosaku, Yesus. Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Katakan tubuh-Mu dan darah-Mu. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita puji, Dia naikkan pujian ini. Yesus, Kau telah tebus hidupku, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kami berikan segala hormat dan kemuliaan, dan kemuliaan. Katakan tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti ini di atas kepala. Dengan iman kita memperkatakan janji yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sama-sama anak-anak Tuhan yang percaya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di ruang ICU. Kami diberkati, umur panjang, tidak sakit-sakitan, menang atas segala binatang, menang atas segala jenis nyamuk dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus.
Mari bersama-sama kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, mulai hari ini kami termeterai sebagai warga sorga, selalu dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat. Kami punya iman, korban darah Yesus, meterai darahnya membebaskan kami dari segala kutuk, kutuk nenek moyang, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, kutuk kegagalan, dihalau. Kami percaya, diangkat naik, jadi kepala, bukan ekor. Apa saja yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Di tangan kami ada minyak. Tuhan yang mengajarkan kuasa. Di balik sakramen minyak urapan ada mujizat. Maka hamba sudah buktikan berkali-kali bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Orang-orang sakit disembuhkan, kuasa-kuasa gelap dihalau, setiap tempat usaha, tempat tinggal, dan setiap orang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, diurapi dengan minyak tempat tersebut. Maka pasukan malaikat jagai, tidak bisa disantet, tidak bisa diserang kuasa kegelapan. Saudara yang percaya, mari angkat minyaknya. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Oleh kami percaya, urapan minyak ini menghadirkan pasukan malaikat. Jagai kami, proteksi kami, diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka setiap pot, setiap botol ini, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Maka setiap anak Tuhan pulang bawa berkat, bawa mujizat, terjadi kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan mereka diberkati, kuasa Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan berlimpah bagi setiap mereka. Terima kasih buat setiap berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Maka Tuhan, Amsal 18 ayat 21 yang menjaminkan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Mari bersama-sama berkati hidup kita, berkati perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka sebagai ungkapan syukur di pagi hari ini, kami akan bawa korban syukur. Tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka persembahkan, apa yang mereka korbankan, digantikan Tuhan lipat bahkan ratusan kali ganda. Berkat Tuhan berlimpah atas setiap anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa korban syukur. Mari kita bawa korban syukur, kita berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan Yesus di tempat ini. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya, mari mengucap syukur, katakan kasih Yesus indah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hiasi hati dan jiwa kami. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai.
yang tak pernah terhenti. Kasih Yesus membabat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan syukur Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan telah sediakan. Aku percaya bahwa setiap tangan-tangan yang memberikan korban syukur di ladang Tuhan tidak pernah kekurangan, tidak pernah miskin, tidak pernah bangkrut. Tuhan sediakan berkat yang berlimpah atas setiap kami di dalam kemurahan Tuhan. Maka aku berdoa apa yang mereka pegang kerjakan, khususnya target mereka di bulan April pasti terwujud, pasti tercapai dan mereka diberkati berhasil. Mereka semua sehat, tidak ada yang sakit-sakitan, diberkati Tuhan, menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Dan keluarga besar kami dijaminkan Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumahnya pasti diselamatkan. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, dari Papua sampai dengan Aceh, Miangas, Pulau Rote, Nusantara dalam lawatan, dalam kemurahan Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan berdoa melepaskan berkat, Indonesia pasti diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pemimpin yang Tuhan telah sediakan, pemimpin yang Tuhan telah tetapkan. Siapapun yang naik jadi pemimpin pastinya hanya karena izin dan kehendaknya Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan atas bangsa kami Indonesia. Setiap kota kami berdoa, berkati kota-kota di Indonesia. Kalau di tanggal 7, kalau di tanggal 8 atau di tanggal 9 April, prediksi BMKG akan ada hujan yang deras yang mengakibatkan yaitu peninggian air di mana-mana. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus, setiap kota di Indonesia tidak mengalami bencana banjir dalam nama Tuhan Yesus. Agar Tuhan cuaca tetap cuaca yang terbaik, tidak ada badai, tidak ada hujan yang terlalu besar, semuanya normal curah hujannya. Kami berdoa agar setiap kota aman dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada bencana yang menyebabkan kerugian. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia dalam belas kasih Tuhan. Maka Zion Church of Christ diberkati Tuhan. Gereja ini milik Tuhan, gereja ini Tuhan yang beri, gereja ini Tuhan yang menetapkan dan menempatkan kami di dalamnya. Maka semua kami yang ada di dalamnya diberkati Tuhan Yesus. Maka gereja ini akan dibawa ke tempat-tempat yang luar biasa. Tuhan yang sediakan tempat yang baru, Tuhan sediakan tempat gedung yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan jaminkan segala sesuatunya buat Zion Church of Christ untuk memenangkan jiwa, menyelamatkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan semua kami terus dimurnikan, terus ditahirkan, terus dikuduskan. Dan saatnya kami akan pulang, kami menerima berkat Tuhan, kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, Amin. diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, Amin. diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Amin. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. God bless you.